Para petani dan industri rumahan pengolahan tembakau yang tergabung dalam kelompok Tani Harapan di Jorong Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota mendapat kunjungan dari Pardi dan rombongan dalam rangkaian safari Ramadan ke daerah tersebut pada beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Sumber ini menyempatkan diri mendengarkan keluhan dari petani yang sedang mengalami kesulitan dalam produksi akibat keterbatasan bahan baku hingga keterbatasan peralatan. Anggota kelompok tani menjelaskan rumah produksi tembakau yang berada di Jorong Baruah Gunung pertama kali didirikan pada tahun 2018 dari bantuan Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota. Usaha produksi tembakau yang digeluti petani sempat berhenti akibat turunnya harga tembakau. Kini tantangan yang juga mesti dihadapi petani ialah keterbatasan bahan baku dan mahalnya peralatan. Kalau rumah Eko didirikan tahun 2008 boleh dari bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota. Soal bahan baku di persediaan bahan baku cukup ada gitu. Kalau kini bahan baku lah cenderung menurun Pak. Sebab potangnya rogo tembakau anjlok. Jadi kini mulai baru menggeliat balik rogo lah mulai naik balik. Apa sebelumnya dah dan kini baru ada gitu. Kalau kini kalau dihitung per lombo per 100 oleh itu lebih kurang 3,5 juta. Kalau dihitung per kilo lebih kurang 85.000 sampai 90.000. Sebelumnya berapa dah? Sebelumnya itu sampai anjloknya tanggal 2 juta atau lebih kurang berapa 40.000 sekilonya. Oh gitu. Jadi minat masyarakat untuk tanam tembakau menurun petang. Kini mungkinlah mulai balik ke tembakau. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, petani yang berada di Jorong Baruah Gunung telah menggeluti usaha sejak zaman Belanda. Oleh sebab itu, dalam menjaga eksistensinya dan untuk menunjang produksi, DPRD bersama OPD terkait akan memberikan dukungan kepada petani berupa peralatan yang diperlukan. Jadi kita sudah melihat salah satu industri petani kita dalam itu tembakau ya. Dan ini masih banyak lagi tentunya, ratusan rumah-rumah industri kita seperti ini di daerah Nagari Baruah Gunung ini. Dan tentunya ini masih kita coba pelajari dulu, seperti mana bisa kita nanti pemerintah provinsi akan melakukan pemberdayaan petani-petani kita. Tapi yang jelas petani tembakau Baruah Gunung ini tidak hanya sekedar eksis di bidang tembakau, tapi ada nilai sejarahnya. Kita sejak dahulu kenal bahwasanya Baruah Gunung ini adalah termasuk salah satu penghasil tembakau sejak zaman Belanda, ya, zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru dan sebagainya. Nah, nilai sejarah inilah yang harus kita pertahankan sampai hari ini. Dan tadi juga beberapa kendala-kendala petani kita juga sudah kita coba lihat, dan setelah ini nanti kita akan mencoba diskusikan dengan OPD yang bersangkutan, dengan tentunya dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira dari sisi aspek mana ini baru bisa kita support. Tapi tadi sudah kita coba lihat, di situ juga kita perlu open ya, pengasapan, juga ada perlu tempat perajangan, dan yang penting lagi itu agar petani kita ini bisa mandiri, mereka juga punya komitmen untuk langsung menghasilkan dalam bentuk lentingan rokok ya. Nah, ini juga perlu peralatan yang lebih serius lagi. Kalau ini bisa kita adakan, tentunya petani kita tidak lagi mengharapkan pembeli dari luar dalam bentuk bahan mentah, tapi mereka sudah bisa memproduksi dalam bentuk barang jadi, dan itu tentu akan lebih memakmurkan petani kita yang ada di Baruah Gunung ini. Selain mengunjungi kelompok tani tembakau ini, rombongan safari Ramadan Ketua DPRD Sumber ini juga berbuka dan melakukan ibadah tarawih bersama di Masjid Raya Baruah Gunung dan menyalurkan bantuan kepada masjid tersebut. Musli Febrios, Padang TV.